ada kakek-kakek Om. Di mana? Itu. Ini sebuah perbukitan ya. Bahwa disinilah dulu Mbah Suwonoblong pernah melakukan meditasi atau bertapa di lokasi ini. Bahkan di area sini, menurut informasi dari masyarakat sini, hewan apapun yang melintas di lokasi ini pasti akan mengalami kesialan. Apa, Lip? Ada burung hantu. Burung hantu? Di mana? Iya, itu. Oh, masih hidup, Lip. Kasihan ya. Iya. Jadi burung ini mungkin melintasi lokasi ini ya, Lip ya? Iya. Nah, hewan apapun yang melintas di lokasi sakral ini pasti sial gitu loh. Semoga hidup kembali. Ya, kasihan ya, Lip ya. Ya. Saat ini saya bersama masih keluarga atau keturunan dari Mbah Suwonoblong ya, dengan nama Mas Abu ya. Betul. Mas Abu juga sekarang sebagai ketua RW di Yayasan Mojopahit. Betul Mas Abu? Betul sekali. Sekilas yang jangan ketahui tentang beliau, Mbah Suwonoblong yang terkenal dengan sosok pahlawan yang mengangkat orang-orang yang berada di garis kemiskinan, orang-orang terlantar yang hidup di jalanan, yang ditampung di sebuah lokasi yang dinamakan Yayasan Mojopahit. Mas Abu bisa sedikit memberi informasi atau yang jangan ketahui tentang Mbah Blong itu seperti apa? Terima kasih sebelumnya karena sudah ada niatan untuk mengangkat mbah kita, artinya mbah yang menolong kita semua yang selama ini berada di Yayasan Mojopahit ini supaya muncul lagi lah kemuliaan dari beliau ini. Jadi yang pertama bisa saya sampaikan, beliau ini memang kalau saya ada di zamannya beliau, mungkin saya bisa membayangkan. Ini kan saya cerita dari orang-orang yang masih berada di sini dan ada pembuktian buku-buku, dokumentasi apapun, video apapun itu saya lihat memang di sini luar biasa ini beliau ini. Jadi beliau ini berani waktu itu membuat terobosan bahwasanya dengan dasar kemanusiaan yang tinggi menolong orang-orang yang kalau saya boleh katakan multi tuna lah ya, yang berada ditempatkan di Yayasan Mojopahit ini. Sampai sekarang peradaban di sini terstruktur oleh gaya kepemimpinan seorang Suwonoblong. Luar biasa saya katakan karena beliau bisa merangkul seluruh tuna. Kalau saya bisa sebutkan salah satu atau beberapa, ada tuna Wisma, tuna Susila, tuna sosial, tuna-tuna apapun dikumpulkan oleh beliau di sini. Ini fakta yang masih sekarang ada, jejak-jejak yang mungkin mbah atau yang sudah berumur 80-an masih ada sekarang. Jadi saya bisa mempertanggungjawabkan ini, saya bisa ngomong ini. Jadi memang Mbah Blong sosok yang luar biasa, mengajari kita semua cara bersosial, mengumpulkan kita di sini, apa yang salah, apa yang benar di tatanan sosial beliau ajarkan, termasuk sampai detik ini tuna susila pun juga diberi label wanita harapan. Itu kan memang betul-betul luar biasa tujuan mindset kedepannya beliau ini. Ya nanti untuk pertanyaan lebih lanjut, monggo mungkin saya bisa jelaskan lebih lanjut, monggo Pak Edi. Ya. Seorang Suwonoblong ya, mungkin di era 80-an atau 90-an itu sangat terkenal dengan orang yang sangat punya power. Ya, betul. Di pemerintahan ya, di era Soeharto tentunya. Betul. Yang hingga jejaknya sampai sekarang itu bisa dilihat ada di Yayasan Mojopahit ya. Di mana beliau itu mengentas orang yang tunawisma dan segala tuna ya yang ada di Jawa Timur tentunya ya. Tentunya sampai sekarang masih bisa dilihat di sini yang terkenal dengan nama Yayasan Mojopahit ya. Begitu ya Pak RW ya. Iya, betul. Jadi tidak perlu kita spill yang lebih banyak. Nanti kita akan mencoba mengeksplorasi sebuah tempat yang dimana dulu Mbah Suwonoblong itu pernah melakukan meditasi atau bertapa di suatu tempat yang sangat keramat yang ada di salah satu lokasi area Balong Cangkring ini. Betul. Begitu ya Pak RW ya. Betul. Oke Pak RW, terima kasih untuk waktunya yang sudah berkenan berbagi cerita sedikit tentang siapa sih sebenarnya Bapak atau Mbah Suwonoblong tersebut. Semoga panjenengan sehat selalu. Amin, amin, terima kasih. Suwonoblong, panjenengan mungkin pernah menjumpai di masa hidupnya Mbah Suwonoblong itu seperti apa? Kalau biasanya Suwonoblong itu dulu memang di kampung sini memang disegani lah orang sini. Sewaktu Mbah Suwonoblong masih hidup, panjenengan pernah melihat beliau? Pernah. Sosok beliau itu seperti apa?
menurut sisi pandang panjenengan? Kalau sosok beliau itu memang sukanya kalau dia kalau jalan pagi itu pakai celana putih dan pakai baju putih, handuk putih, wis pokoknya serba putih lah. Kalau dia lewat pasti orang semua sembunyi semua. Sembunyi? Iya. Kenapa kok sembunyi? Ya mungkin agak takut lah. Segan gitu ya? Iya. Kalau dia kan memang nggak banyak bicara orangnya. Kalau dia sekali bicara, mukul. Oh, mukul? Ya. Dengan kekerasan gitu ya? Kalau orangnya itu salah. Kalau nggak salah ya dia baik orangnya. Kalau yayasan sini kan buat nampung orang yang nggak mampu. Orang tuna sosial gitu ya? Seperti gelandangan. Gelandangan, tampung sini, banyak lah. Dan orang yang tuna sosial itu ditampung di yayasan ini akhirnya dilindungi oleh Mbah Suwono Blong tersebut. Iya, dulu kan orangnya disegani lah. Sangat disegani ya. Bahkan Presiden Soeharto pun sangat segan dengan beliau ya. Iya. Oke, Pak RT yang siapa namanya kan? Pak Anton. Pak Anton ya, RT yang pernah berjumpa langsung dengan sosok Mbah Suwono Blong yang sudah terkenal. Beliau juga memiliki piagam atau penghargaan dari Presiden Soeharto yang penghargaan Kalpataru gitu ya kalau nggak salah ya. Perintis lingkungan. Disegani lah Ya. Bapak Suwono Blong. Oke, terima kasih ya Pak RT ya. Oke. Saat ini saya bersama seorang anak indigo ya. Sama siapa namanya? Alif. Alif. Sama sengaja hari ini saya ajak eksplorasi sebuah lokasi yang keramat yang masih ada di wilayah Yayasan Mojopahit atau Balong Cangkring kan gitu ya. Iya. Di sebelah sini ini adalah pendopo yang di sini dibangun atau dibuat oleh anak atau keturunan dari Mbah Blong atau Mbah Suwono Blong. Memang sengaja untuk ritual atau bermeditasi. Yang bangunannya sangat istimewa ya dan masih bagus tapi terbengkalai. Nah di sana di tengah-tengah rerumpunan pohon yang ada di tempat yang dinamakan Putuk. Ngerti Putuk ya zamannya? Sebuah perbukitan yang tinggi yang dimana di sini dulu Mbah Blong, Mbah Suwono Blong, sama mungkin belum lahir, itu pernah bertapa di sana. Nah tujuan saya hari ini mengajak adik Alif ini untuk mengeksplorasi dan menunjukkan karena tempat ini juga sangat angker. Jarang warga yang berani ke sini meskipun di siang hari. Saman nggak takut? Aman ya? Man. Oke adik Alif, kita ke sana yuk. Kita menuju ke tempat lainnya yang di sini tidak kalah sakralnya. Tapi insya Allah aman ya adik Alif ya? Aman. Di perbukitan yang agak tinggi ini memang sangat terkenal kemistisannya ya. Ada orang gundul om. Di mana? Itu. Di mana? Itu di pohon itu. Hijau semua kulitnya. Melihat kita. Hijau semua kulitnya. Iya 10. Ada 10 orang di situ. Ya. Tapi nggak apa-apa kalau kita ke sana. Apa-apa. Aman ya Alif ya? Aman. Oke yuk kita ke sana ya. Yuk. Ada 10 orang berkulit hijau berkepala gundul yang berdiri melihat kedatangan kita gitu ya? Ya. Saya akan menyusuri semak-semak yang ada di wilayah sini ya. Memang warga sini pun tidak berani gitu loh merambah atau memasuki area sekitar sini. Makanya tempat ini dibiarkan seperti ini. Apa yang namanya rumput-rumputnya juga sangat tebal, ya, tidak terawat. Saya akan menuju ke sebuah tempat di mana dulu sesepuh atau pendiri dari Yayasan Mojopahit ini pernah bermeditasi di lokasi ini. Aura mistis sudah saya rasakan di lokasi. Di bawah pohon pisang itu ada nenek-nenek. Di mana Lip? Itu. Di bawah pohon pisang? Iya satunya pegang tongkat, satunya pegang sisir. Tangannya gitu? Iya. Kita lanjut lagi apa enggak ini Lip? Lanjut. Oke, Alip luar biasa ini. Yuk jalan Lip. Yuk. Di anak pemberani nih. Di sini Lip ya? Aman Lip? Aman. Neneknya di mana tadi Lip? Sini. Masih ada Lip neneknya Lip? Sudah hilang om. Bilang? Iya. Di sinilah di sebuah perbukitan yang katanya ada sebuah pertapaan atau tempat meditasi orang sakti yang bernama Mbah Suwono Blong. Jadi di sini teman-teman, ini sebuah perbukitan ya, yang tentunya kalau kita punya indera keenam atau sidik paningal,
Ini sebuah perbukitan yang seharusnya bisa dialihfungsikan atau dirawat masyarakat sekitar sini sebagai lahan pertanian atau ditanami apapun. Namun di sini tak seorang warga pun yang berani untuk menanaminya karena terkenal sangat wingit dan angker. Nah, di sini saya bersama anak indigo yaitu Alif ya untuk membuktikan bahwa disinilah dulu Mbah Suwono Blong pernah melakukan meditasi atau bertapa di lokasi ini. Bahkan di area sini, Lip ya. Ya. Menurut informasi dari masyarakat sini, jangankan manusia, hewan apapun yang melintas di lokasi ini pasti akan mengalami kesialan. Jadi tidak semua orang berani melintas atau melewati lokasi sakral ini. Apa, Lip? Ada burung hantu. Burung apa? Burung hantu. Burung hantu. Di mana? Iya, itu. Coba diambil, Lip. Burung hantu. Ini. Masih hidup, Lip? Oh, masih hidup, Lip. Kasihan ya. Jadi burung ini mungkin melintasi lokasi ini ya, Lip ya? Iya. Ini kasihan, Lip. Dia sekarat ya, masih hidup ya, Lip ya? Iya. Nah, ini Masih buktinya ya. Ambaan ya? Iya. Nah, hewan apapun yang melintas di lokasi sakral ini pasti sial gitu loh. Apa semaput ini, Lip ya? Iya. Ini masih hidup, Lip. Coba dipegang, Lip. Masih. Iya, masih hidup. Taruh lagi, Lip. Barangkali nanti bisa hidup, Lip. Kasihan, Lip. Ya. Ya, taruh, Lip, sambil didoakan semoga bisa hidup kembali gitu loh, Lip. Ya. Doakan, Lip. Semoga hidup kembali. Ya, kasihan ya, Lip ya. Ya. Oke. Kita menuju ke lokasi yang katanya tempat Mbah Suwono Blong itu bertapa ya, Lip ya. Ya. Oke, Lip. Kamu di depan, Lip. Aman ya? Man, Kamu pernah main ke tempat ini, Lip? pernah. 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 Kamu nggak takut, Lip? Enggak. Teman. Ya. Kamu anak pemberani loh, Lip. Iya. Sangat rumpuh ya, Lip ya. Di pohon itu ada. Di mana, Lip? Akar. Di mana? Itu pohon itu. Bawah Pohon itu asam itu. akar. Oke, ke sana, Lip. Yuk. Oh, di situ ya, Lip ya? Iya. Jadi Mbah Suwono Blong itu dulu pernah meditasi atau ritual di lokasi ini ya, Lip ya? Ya. Tuh. Pohon apa itu, Lip? Asam. Pohon asem. Kamu kesini lagi ngapain, Lip? Bolang gitu ya? Iya. Sama teman-temanmu? Iya. Di sini, Lip? Ya. Jadi tidak jauh dari pendopo yang kita awal masuk tadi ya, Lip ya? Ya. Apa yang kamu lihat di sini, Lip? Ada kakek-kakek, Om. Di mana? Itu. Seperti apa kakek itu, Lip? Berjenggot putih, berambut putih. Aku takut, Om. Di sini ada kakek-kakek berjenggot putih, berbaju putih, duduk bersila di lokasi ini. Ternyata Alip juga ya dengan sosok yang ada di sini. Ada kakek putih berjenggot putih yang sedang duduk bersila. Ayo, Lip, kamu takut, Lip, ternyata, Lip. Oke, pemirsa semuanya, jadi itu tadi ya sebuah lokasi yang ada di wilayah Balong Cangkring ya, yang dimana di sini ceritanya sebuah tempat pertapaan pembabat alas ini ya, atau yang orang sepuh yang membabat alas di wilayah Balong Cangkring yang bernama Suwono Blong. Jadi kita mencoba mengajak eksplorasi anak indigo yang ternyata lokasi ini yang benar-benar wingit. Oke, semoga tayangan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.